Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Praja Ahmad dengan NIM 4524230049. Membuat video ini dalam rangka mengerjakan tugas mempresentasikan makalah dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Ya baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai hakikat penciptaan dan tujuan hidupnya di dunia. Hakikat penciptaan. Melalui telah filsafat dapat dirumuskan pengetahuan tentang hakikat penciptaan. Pengetahuan tersebut menjadi hal yang sangat esensial karena melalui pengetahuan tersebut maka akan diketahui keseluruhan tentang manusia itu sendiri dan alasan dibalik kehadiran manusia di dunia. Menurut Santoso, Irfan 2007, hakikat manusia merupakan semacam vitalis yang menentukan hidupnya di tengah-tengah perubahan masyarakat. Pencarian mengenai hakikat manusia tidak hanya menekankan bahwa materi merupakan faktor utama yang menentukan kehidupan manusia, tetapi juga menekankan aspek spiritual sebagai faktor utama yang menentukan kehidupan manusia. Al-Quran sebagai sumber utama epistemologi dalam filsafat Islam menjadi pondasi pengetahuan tentang hakikat manusia. Sebagaimana disebutkan terdahulu, ditinjau dari segi kata istilah, terdapat 3 kosakata kunci yang digunakan Al-Quran dalam menjalankan posisi eksistensial manusia, yakni al-insan, al-bashar, dan al-nas. 3 kosakata kunci Al-Quran tersebut akan dipaparkan orientasi semantik dan makna filosofinya sebagai berikut. Al-insan berakar dari kata manusia yang mempunyai arti lupa, sedangkan al-bashar adalah bentuk jamak dari kata al-basharat yang berarti kulit, kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Manusia sebagai al-bashar dimaknai sebagai makhluk biologis yang memiliki sifat-sifat dan kebutuhan seperti makan, minum, perlu hiburan, dan lain sebagainya. Al-Nas ditunjuk pada manusia sebagai makhluk sosial dan lebih luas menunjuk pada seluruh manusia secara umumnya, tanpa melihat status orang beriman atau bahkan orang kafir. Pandangan para tokoh filsafat Islam terhadap hakikat manusia. Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi, tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna dibandingkan dengan manusia. Allah memberikan sifat-sifat rahbaniyah yang menjadikan manusia hidup, mampu memilih, berasa, memiliki kehendak, mampu berbicara, mampu mendengar, mampu melihat, dan mampu memutuskan. Sedangkan menurut Al-Ghazali, manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri atas 2 unsur, yakni jasmani dan rohani. Dianjurkan kepada manusia untuk dominan dalam mempergunakan unsur rohani atau psikisnya jika manusia tersebut ingin hidup sesuai dengan fitrahnya. Hal tersebut menjadi pembeda antara dirinya dengan makhluk lainnya. Namun jika unsur jasmaninya yang dominan, maka manusia akan hilang esensinya sebagai manusia. Kedudukan manusia dalam Islam. Manusia sebagai hamba Allah. Manusia sebagai hamba Allah bahwa adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan yang semuanya itu hanya layak diberikan kepada Tuhan. Manusia terikat oleh hukum-hukum Tuhan sehingga manusia sebagai hamba Allah tidak bisa terlepas dari kekuasaannya. Manusia sebagai khalifah Allah di dunia. Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi mengisyaratkan perlunya ditegakkan sikap moral atau etika dalam melaksanakan fungsi kekhalifahan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan seperangkat potensi fitrah kepada manusia berupa akal, qalbu, dan nafas untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Agama dan ruang lingkupnya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta
A yang berarti tidak dan gamma yang berarti kacau. Jadi tidak kacau. Dick Hartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan yang kudus, dengan hubungan itu direalisasikan dalam ibadah-ibadah. Kata religi berasal dari bahasa Latin religere yang berarti mengumpulkan, membaca agama dan memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan, dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain, kata religi berasal dari religius yang berarti mengikat. Agama dapat diklasifikasikan dalam 4 hal, yaitu yang pertama, kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat minta tolong. Yang kedua, keyakinan manusia kesejahteraan dunia ini dan hidup akhirat tergantung adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib itu. Dengan hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan kebahagiaan ini akan hilang. Yang ketiga, respon yang cepat dari manusia. Respon itu bisa berupa rasa takut seperti terdapat dalam agama-agama primitif atau perasaan cinta seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. Pemahaman akan adanya yang kudus dan suci. Paham adanya yang kudus, dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama itu, dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Ruang lingkup kajian filsafat. Agama menurut Harun Nasution ada 2 bentuk kajian filsafat agama. Pertama, membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis dengan maksud untuk menyatakan kebenaran suatu ajaran agama atau minimal untuk menjelaskan bahwa ajaran agama bukanlah sesuatu yang mustahil dan bertentangan dengan logika. Kedua, memikirkan dasar-dasar agama yang secara analitis dan kritis tanpa terkait pada ajaran agama tertentu dan tanpa terikat pula untuk membenarkan ajaran agama tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.